China dan AS terdiam saat Rusia diminta Indonesia datang ke Natuna Utara. Indonesia seperti kebanyakan negara lainnya ikut menjalani hubungan diplomatik dengan Rusia, China maupun Amerika Serikat alias AS. Indonesia memang menjalin kerjasama baik itu dengan AS, China maupun Rusia. Pun demikian AS, China dan Rusia membutuhkan Indonesia. Indonesia memang memegang peranan penting bagi blok barat dan blok timur di kawasan Asia Tenggara khususnya. Indonesia juga dilihat oleh negara adidaya di atas sebagai penyeimbang kepentingan masing-masing negara di Asia Tenggara. ASEAN beruntung mempunyai Indonesia karena keberadaan Jakarta menjadi tanggul kecil saat China mencoba mengklaim hampir seluruh wilayah Indo-Pasifik. Karena China tak akan mendengarkan penolakan dari Vietnam, Brunei, Filipina, terlebih Malaysia. Mereka cuma akan memasang telinga saat militer Indonesia mulai bergerak mempertahankan Natuna Utara. Ada sebuah kekhawatiran tersendiri bagi China apabila mengganggu Indonesia di Natuna Utara. Walau nyatanya mereka masih penasaran dengan tetap mengganggu kedaulatan Indonesia di Natuna Utara. Bahkan baru-baru ini, kapal Coast Guard China masuk lagi ke Natuna Utara. Nelayan Indonesia yang hendak melaut mencari ikan merasa terintimidasi akan hal ini. Sejumlah nelayan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau merasa terintimidasi oleh kehadiran kapal penjaga pantai negara asing saat mereka mencari ikan di wilayah perairan NKRI, lapor Kepri, antara news.com pada 12 September 2022. Menurut salah seorang nelayan setempat, jadi nampaknya kapal Coast Guard China ada di sana. Kalau bukan untuk menakut-nakuti kami, apa tujuannya itu? Ujarnya. Jadi bersama rekan-rekannya mengaku tidak bakal gentar walau ada Coast Guard China di sana. Mereka tetap akan menjual ikan karena para nelayan itu yakin Natuna Utara merupakan wilayah NKRI, laut milik bangsa ini dan Dedi serta kawan-kawannya berhak di sana daripada Coast Guard China. Sikap nelayan yang berani mencari ikan di Natuna Utara patut diikuti langkah militer Indonesia. Militer Indonesia harus mencontoh sikap para nelayan ini. Natuna Utara milik NKRI. Segala gangguan kedaulatan di sana harus ditendang jauh-jauh. Untungnya langkah Indonesia tepat menanggapi gangguan Cina di Natuna Utara. Indonesia memperkuat kehadiran militernya di Pulau Natuna. Ada jet tempur, kapal selam, dan kapal perang siaga di Natuna. Hal ini dimaksudkan agar mesin tempur Indonesia bisa dikerahkan sewaktu-waktu ke utara bila Cina mulai berlagak di sana. Dan meskipun Indonesia bukan penuntut dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa negara Asia Tenggara, Indonesia telah dengan cepat mengeraskan Natuna dengan instalasi militer, termasuk fasilitas pembangunan kapal selam dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar, seperti kapal serbu amfibi dan frigate, dan pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan Sukhoi. Selama 5 tahun terakhir, saya belum pernah melihat sebuah pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secara secepat di Kepulauan Natuna. Ini adalah tanggapan Indonesia terhadap pengerahan aset militer dan penjaga pantai oleh China ke perairan yang diklaim oleh Jakarta sebagai bagian dari ZEE-nya. Beber pengamat militer Rizwan Rahmat dikutip dari Channel News Asia melaporkan pada 5 Mei 2022. Karena Natuna diperkuat, maka jangan heran bila China harus waspada. Simsex.org pada 14 September 2022 mengatakan bahwasannya kapal induk Liaoning China harus waspada bila hendak mendekati Natuna Utara. Sebab Indonesia mempunyai kemampuan untuk menenggelamkan Liaoning jika mereka mau. Kekuatan udara Jakarta dari 11 F-16A-D, 24 F-16C-D, 5 Su-27SK-SKM, 11 pesawat tempur Su-30MK-MK2 di samping kemungkinan kesepakatan F-16V akan lebih berbahaya daripada J-15 di kapal induk Cina. Platform Indonesia ini mungkin tidak dapat melakukan penyergapan di pesisir, tapi mereka bisa beroperasi di laut lepas, jelasnya. Senada dengan Simsex.org, Yang Chong dari National University Singapura mendedahkan agar China tak mengganggu Indonesia. Jika nekat, maka serangan balik militer Indonesia akan berakibat buruk bagi China. Kondisi seperti itu menciptakan insentif bagi Beijing dan Washington untuk menjangkau Jakarta. Indonesia memiliki sifat independen dan anti-kolonial yang kuat. Upaya untuk melemahkan atau meremehkan Indonesia kemungkinan akan mengundang serangan balik yang kuat. Jelas, Yang Chong, seorang profesor ilmu politik di National University Singapura dikutip dari stripals.com 8 Agustus 2022. Bahkan media Cina Bilibili.com pada 24 Juni 2021 memaparkan militer Indonesia sedang mengasah taringnya pada saat ini. Apa yang harus dilakukan oleh kekuatan di sekitarnya termasuk Cina untuk menyikapinya, katanya. Media Cina lainnya, Pike.om.kiki.com
pada 14 Juni 2021 juga menyatakan rasa khawatirnya apabila Beijing terus mengklaim Natuna Utara. Militer Indonesia tengah menimbun senjata yang apabila nanti konflik meletus akan digunakan untuk melibat siapapun yang mengganggu NKRI. Dalam persaingan internasional, Indonesia sangat menyadari pentingnya kekuatan militer dan berdedikasi untuk membangun angkatan laut modern. Saat ini ada lebih dari 200 kapal perang canggih termasuk 2 kapal selam diesel listrik kelas Cakra dan 533 mm. Kapal selam torpedo semua senjata. Elit ini memungkinkan Indonesia memainkan peran pembunuh di saat-saat kritis. Begitu perang pecah, Indonesia juga bisa mendapatkan inisiatif di medan perang. Jelasnya, selain menumpuk kekuatan tempur, Indonesia juga mengundang Rusia untuk datang ke Natuna Utara. Rusia kemudian mengutus perusahaan tambang minyak bumi dan gas alam Zarubezhneft datang ke Indonesia. Indonesia mengadakan kerjasama dengan Zarubezhneft Rusia untuk mengeksplorasi minyak dan gas bumi di blok Natuna Utara. Kepala Zarubezhneft, Sergei Kudryasnov, dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Rossiya 24 mengatakan blok itu sekarang pada tahap eksplorasi geologi dan 2 sumur yang berhasil telah dibor. Anjungan tersebut saat ini sedang bersiap untuk dipindahkan ke titik dan memulai pengeboran, kata Kudryasnov. Kebetulan Zarubezhneft ingin melakukan proyek raksasa dengan menghubungkan blok tuna Indonesia dengan klaster ladang minyak Petro Vietnam, sehingga nantinya di Natuna Utara dan Vietnam akan ada pengeboran minyak milik Rusia. Rusia sendiri pernah mencak-mencak gerak kapal Coast Guard Cina mengganggu proyek pengeboran minyak buminya di Natuna Utara beberapa waktu lalu. Pengeboran ini milik Zarubezhneft yang didukung pemerintah Rusia, dan insiden tersebut menggarisbawahi fakta bahwa kepentingan energi Moskow di Laut Cina Selatan semakin terancam oleh Cina, jelas energivoice.com. Mereka juga akan sungkan bila harus berurusan pula dengan Rusia di Natuna Utara. Taktik ini dipuji langsung oleh Asia Times, di mana adanya Rusia di Natuna Utara mengamankan posisi Indonesia. Pelabuhan dan GLC Zarubezhneft milik negara Rusia memiliki 50% saham yang sama di blok tuna, yang mengandung 100 juta barel setara minyak per hari, 55% gas, dan 45% cairan menurut laporan perusahaan terbaru. Harbaugh mengatakan sedang dalam jalur untuk mengajukan rencana pengembangan akhir tahun ini dengan keputusan investasi akhir yang ditargetkan untuk akhir 2023. Tapi tidak ada laporannya yang secara khusus menyebutkan resiko geopolitik seputar proyek tersebut. Pada tahun 2017, Harbaugh menandatangani nota kesepahaman dengan Petro Vietnam untuk mengirimkan gas sejauh 70 km ke jaringan pipa Nan Com Song sepanjang 325 km yang ada di lepas pantai tenggara Vietnam. Zarubezhneft memiliki 33% saham di jaringan tersebut yang dibelinya dari perusahaan senegaranya Rosneft tahun lalu.